Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Bu? Ratna. Umurnya berapa Bu? 24. Perkenalkan Bu, nama saya Dini Ika Mawarni dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang tanda bahaya trimester kedua dan 3 ya Bu ya. Tujuannya nanti agar Ibu lebih memahami apa saja yang merupakan tanda bahaya kehamilan trimester 2 dan 3 ya Bu ya. Untuk prosedurnya nanti saya membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Apakah Ibu sudah siap? Siap. Saya mulai ya Bu ya. Jadi tanda bahaya kehamilan itu yang pertama itu ada demam atau panas tinggi ya Bu ya. Demam saat hamil itu paling sering terjadi pada ibu hamil pada trimester 2 dan 3 karena disebabkan karena infeksi ya Bu ya. Seperti batuk, pilek, seperti itu. Kondisi ini memang tidak berbahaya. Namun jika demam itu berkepanjangan, segera bawa ke dokter ya Bu ya. Kemudian selanjutnya ada bayi dalam kandungan gerakannya berkurang atau tidak bergerak. Ibu mulai merasakan gerakan bayinya selama bulan ke-5 atau ke-6 ya Bu. Beberapa ibu dapat merasakan gerakan bayinya lebih awal. Jika bayi tidur, gerakannya akan melemah. Bayi harus bergerak paling sedikit itu 3 kali dalam periode 3 jam ya Bu. Jadi kalau 3 jam itu bayi itu bergerak paling sedikit itu 3 kali. Biasanya diukur dalam waktu selama 12 jam, yaitu sebanyak 10 kali. Kalau selama 12 jam itu, gerakan bayinya itu selama 10 kali. Kemudian gerakan bayi akan lebih mudah terasa jika ibu berbaring atau beristirahat dan jika ibu makan dan minum dengan baik. Gerakan janin berkurang biasanya disebabkan oleh aktivitas ibu yang berlebihan sehingga gerakan janin tidak dirasakan. Bisa jadi akan terjadi kematian janin, kemudian perut tegang akibat kontraksi berlebih, atau kepala sudah masuk panggul tapi kehamilan aterem. Selanjutnya ada mata pucat. Mata pucat pada saat hamil bisa disebabkan karena anemia, yaitu kekurangan sel darah merah ya Bu ya. Anemia yang dialami ibu hamil juga cenderung dipengaruhi oleh perubahan hormon yang mengubah proses produksi sel-sel darah. Selanjutnya ada pendarahan pada hamil muda maupun hamil tua. Pendarahan per vagina adalah keluarnya darah dari jalan lahir. Perdarahan yang terjadi kehamilan adalah hal yang perlu diwaspadai ya Bu ya, karena itu juga berbahaya. Perdarahan per vagina merupakan tanda terjadinya aborsi, kemudian hamil anggur, dan hamil di luar kandungan atau luar rahim ya Bu. Kemudian sakit kepala yang hebat. Sakit kepala yang hebat itu biasanya terjadi selama kehamilan dan seringkali mengganggu ibu ya Bu ya, merasa tidak nyaman seperti itu. Kemudian sakit kepala yang menunjukkan suatu masalah yang serius adalah sakit kepala yang hebat yang menetap dan tidak hilang dengan beristirahat adalah salah satu gejala dari preeklamsia. Jadi ketika kepala merasa sakit, kemudian tidak hilang-hilang, dengan istirahat pun nggak cepat hilang gitu loh Bu. Bisa jadi itu tanda preeklamsia ya Bu ya. Kemudian preeklamsia biasanya juga disertai dengan penglihatan tiba-tiba hilang, kabur, kayak berkunang-kunang seperti itu Bu. Kemudian bengkak atau odem pada kaki dan muka, serta nyeri pada epigastrium. Sakit kepala menunjukkan suatu masalah yang serius, misalnya ada 3 ya Bu ya, sakit kepala hebat, kemudian ada sakit kepala menetap, dan tidak hilang dengan istirahat.
Kemudian penglihatan kabur. Penglihatan kabur ini bisa jadi disebabkan oleh adanya kelebihan cairan dalam tubuh. Kondisi ini menyebabkan kornea mata menjadi lebih tebal dan tekanan di dalam bola mata meningkat. Selain itu, penglihatan kabur saat hamil juga bisa disebabkan oleh mata kering, pusing saat hamil, perubahan hormon, hingga kondisi yang lebih serius seperti kerusakan retina atau preeklamsia. Kemudian bengkak pada kaki, tangan, atau wajah. Hampir semua ibu-ibu akan mengalami bengkak yang normal pada kaki yang biasanya hilang setelah beristirahat atau meletakkan kakinya lebih tinggi. Kemudian bengkak dapat menunjukkan adanya masalah serius jika muncul pada permukaan muka dan tangan. Tidak hilang setelah istirahat, kemudian diikuti keluhan fisik yang lain. Hal ini bisa merupakan pertanda dari preeklamsia ya Bu. Kemudian air ketuban keluar sebelum waktunya. Keluar air ketuban sebelum waktunya itu dapat diidentifikasikan dengan bau yang khas ya. Adanya kemungkinan terjadinya infeksi dalam rahim dan persalinan prematur. Kemudian dan dapat meningkatkan morbiditas dan moralitas ibu dan bayi. Cairan pervagina dalam kehamilan normal itu apabila tidak berupa perdarahan banyak, kemudian air ketuban maupun leukore yang patologis. Kemudian penyebab terbesar persalinan prematur itu ketuban pecah sebelum waktunya ya Bu, yaitu ketuban pecah dini yang biasa disebut. Insiden ketuban pecah dini itu 10% itu mendekati dari semua persalinan dan 4% itu kurang dari 34 minggu. Kemudian kejang. Kejang merupakan salah satu penyebab utama dari eklamsia. Eklamsia itu komplikasi yang parah dari preeklamsia ya Bu ya. Kondisi ini jarang tetapi berdampak serius di mana tekanan darah tinggi kemudian menyebabkan kejang-kejang selama kehamilan. Selanjutnya preeklamsia. Preeklamsia adalah masalah tekanan darah tinggi yang terjadi ketika kandungan memasuki usia ke 20 minggu ya Bu. Tekanan darah tinggi dikatakan preeklamsia jika angka tensi dan tekanan darahnya menunjukkan 140/90 bahkan lebih. Jadi di sini saya telah selesai melakukan pendidikan kesehatan. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah Ibu merasakan salah satu tanda bahaya tersebut? Ya, Apa Bu? saya cemas Mbak. Selama kurang lebih 2 hari ini saya mengalami flek akibat membantu suami saya di pasar. Itu harus gimana ya Bu? Jangan terlalu aktivitasnya jangan terlalu berlebihan ya Bu, agar Ibu nanti tidak terlalu kecapean seperti itu. Apakah ada keluhan lain yang dirasakan? Tidak. Kalau begitu saya akan bertanya ya Bu ya. Jadi apa saja Bu tanda bahaya kehamilan trimester 2 dan 3 tadi? Kejang, sakit kepala yang hebat, terus eklamsia. Oh iya, benar ya Bu ya. Jadi seperti perdarahan, kemudian mata berkunang-kunang atau anemia, kemudian sakit kepala, pusing seperti itu ya Bu ya. Saya kira Ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan ya Bu ya. Kalau begitu saya izin permisi dulu ya Bu ya. Nanti saya akan kembali ke sini lagi untuk melakukan TTV. Kemudian kalau Ibu sekiranya membutuhkan bantuan, silahkan temui saya di ruang perawat ya Bu ya. Saya izin permisi dulu ya Bu ya.